Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya Muhammad Yahya di dalam program spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Pada edisi ke-14 ini, tema kita adalah puasa dan teologi keadilan sosial. Para pemirsa RCTV, sebagaimana kita tahu di dalam surat Al-Baqarah, ada ayat berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki keseimbangan antara nilai-nilai spiritualitas dan juga nilai-nilai sosial. Nah, tetapi tampaknya masyarakat kita, keadaan kita, umat muslim selalu pada posisi yang tidak diuntungkan. Negara-negara muslim terbesar juga secara umum bukan penguasa-penguasa ekonomi global. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada persoalan dalam pemahaman teologi kita? Telah hadir bersama kita seorang yang pakar di bidang filsafat Islam, sekaligus Dekan Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Syah Nurjati Cirebon, Dr. Hajam MAG. Assalamualaikum Pak Hajam. Bagaimana kabarnya Pak Hajam? Sehat, alhamdulillah Mas Yahya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya menyapanya Pak Hajam apa Pak Dekan nih? Ya, Hajam Pak Hajam aja ya, biar lebih santai begitu. Ya, santai. Soalnya kalau Pak Dekan sayanya nggak santai. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi di awal bahwa keadaan umat muslim tampaknya sampai hari ini belum menguntungkan. Artinya secara ekonomi, secara sosial, secara politik, keadilan masih terus diupayakan. Artinya belum sampai pada titik yang dinikmati secara merata. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, Pak? Apa sih yang dimaksud dengan teologi keadilan sosial itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi kataba alaina asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para pemirsa RCTV di mana saja berada, kita alhamdulillah dalam situasi yang mendapatkan musibah ini berupa COVID-19, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih dalam keadaan istiqomah dan sabar dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan musibah dengan datangnya COVID-19 ini akan segera berakhir dan virus corona akan kembali ke habitatnya. Para pemirsa yang budiman, tema ini sangat menarik tentang puasa dan teologi keadilan sosial. Tadi sudah dibuka oleh Mas Yahya tentang arti takwa. Artinya takwa itu adalah keseimbangan antara ritual dengan spiritual. Begitu juga tadi ada pertanyaan mengapa negara-negara Islam mengalami kemunduran, bagaimana kaitannya dengan keadilan sosial. Kalau kita menggali tentang syariah atau agama, itu kembali kepada maqasidus syariah, tujuan dibalik syariat. Misalnya puasa, kenapa puasa itu diwajibkan? Tidak hanya sekedar ritual, tetapi di situ ada maqasidnya. Ini menurut Imam Asy-Syatibi. Yang dimaksud dengan maqasid itu adalah bisa saja hikmah, bisa saja tujuan,
dan bisa saja makna filosofinya, makna esensi kedalaman daripada syariat itu. Puasa ini sesungguhnya mengandung unsur-unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Misalnya puasa, kita berawal dari kata puasa dulu Mas Yahya, supaya nanti bisa menempatkan bahwa puasa itu memang betul-betul melatih kita untuk bersikap keadilan personal dan keadilan sosial. Puasa itu ada dua makna dari sisi bahasa, ada al-imsakuan dengan al-imsakubi. Al-imsakuan itu adalah menahan diri dari luar, artinya menahan diri dari keinginan-keinginan yang bersifat material, seperti makan, minum, hubungan biologis. Kedua, al-imsakubi, menahan diri dari dalam, yaitu menahan diri dari hasrat-hasrat yang rendah, yang didorong oleh hawa nafsu. Karena kecenderungan hawa nafsu itu sebagiannya adalah kepada hal-hal yang bersifat negatif, sehingga kita kadang-kadang terkuasai oleh kedirian dan keegoan, sehingga kita ada kesenjangan dalam diri kita, terutama dalam praktek pergaulan sehari-hari, karena kita dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga kita tidak seimbang kepribadian kita. Maka puasa ini sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk mendidik, melatih kita agar adanya keseimbangan. Nah, keseimbangan inilah yang disebut dengan keadilan. Nah, itu. Bila mana hawa nafsu kita bisa dikendalikan, kemudian materi-materi kita bisa dikendalikan oleh kebatinan kita, maka sesungguhnya manusia itu akan terjadi keseimbangan. Disinilah yang disebut dengan keadilan. Di dalam Al-Quran itu ada 3 pokok dasar tentang keadilan, Mas Yahya. Mungkin Mas Yahya sebagai pakar tafsir lebih tahu dari saya. Pertama ada Al-Qistu, ada Al-Mizan, ada Al-Wastu. Itu artinya substansinya sama, keseimbangan. Ya, nah, puasa ini adalah melatih kita kepada satu keseimbangan. Maka puasa ini kompleks. Karena kompleks, maka puasa kita laksanakan dengan paripurna agar kita menghasilkan keseimbangan. Keseimbangan inilah yang disebut dengan keadilan, sehingga keadilan menjadi hak dasar setiap manusia. Keadilan menjadi prinsip kemanusiaan. Keadilan ini menjadi tujuan cita-cita negara kita. Dalam Pancasila, sila yang kelima saja dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menunjukkan bahwa keadilan itu sangat penting dalam kehidupan, baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan urusan dunia kalau diperintahkan dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat dan sejahtera, meskipun di antara para pejabatnya ada yang tidak bermoral. Begitu juga sebaliknya, kalau urusan keduniaan dipimpin dengan ketidakadilan, meskipun para pejabatnya bermoral, juga tidak akan sehat. Nah, disinilah pentingnya keadilan. Banyak saya kira ayat-ayat yang menunjukkan tentang keadilan ini. Nah, mengapa masyarakat kita ini belum mencapai tentang keadilan sosial? Karena masih ada ketimpangan. Ketimpangan sosial masih terjadi di mana-mana. Mengapa terjadi ketimpangan sosial, tidak memunculkan keadilan sosial? Itu karena cinta tanah air, sikap-sikap nasionalisme itu turun begitu. Ya. Kemudian juga standar etika moral sosial kadang-kadang turun, sehingga ini akan terjadi ketidakseimbangan. Bahkan sebenarnya keseimbangan ini adalah salah satu ketetapan Allah. Keadilan ini adalah ketetapan Allah menjadi sunatullah. Alam raya ini adalah diciptakan oleh Allah, adalah keseimbangan. Misalnya dalam surah Ar-Rahman ayat 9 dan 7. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikan dan Allah meletakkan keseimbangan, itu adalah keadilan. Keadilan ini sangat kompleks dan sangat universal. Ya, keadilan antara negara dengan rakyatnya. Rakyat dengan rakyat juga harus bersikap adil. Di dalam rumah tangga juga harus ada keadilan, ada kesetaraan. Sehingga keadilan itu adalah menciptakan
sistem kehidupan yang moderasi dan toleransi. Nah, puasa ini adalah sesungguhnya satu pendidikan sebagai madrasah agar kita itu hidup dalam keseimbangan. Puasa itu adalah mengajarkan kepada kita kepada keseimbangan. Bila mana tidak ada keseimbangan, maka puasa kita ini gagal. Kata Nabi Muhammad SAW kan, kamin sha'imin laisa lahu min syamihi ilal atas walju. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak bernilai apa-apa kecuali dapat haus dan dahaga. Itu berarti karena puasanya adalah hanya mengedepankan ritual, tapi belum menyentuh kepada aspek-aspek spiritual dan sekaligus juga aspek sosial. Nah, itu saya kira sebagai pengantar daripada Mutiara Hikmah sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami persilakan kepada Mas Yahya untuk barangkali ada yang perlu ditanyakan atau ada tambahan. Ya, baik, Pak. Oke, tadi kan bahwa kehidupan yang moderat, kehidupan yang toleran itu adalah buah dari keseimbangan. Nah, bagaimana menghubungkan hal ini, Pak? Artinya bahwa satu sisi dia memiliki keseimbangan antara spiritual dan sosial, tetapi juga satu sisi lain dia punya cara pandang yang moderat dan toleran tadi. Nah, ini menghubungkannya seperti apa? Sebab banyak juga ternyata orang-orang yang tatanan spiritualnya tinggi tetapi cara pandang keagamanya sangat eksklusif misalnya. Ya, pertanyaan menarik. Kembali kepada pemahaman keagamaan kita, Mas Yahya. Ya. Kita dalam bersyariah, dalam beragama itu perlu 3 hal saya kira. Pertama adalah penghayatan, yang kedua adalah pengamalan dan pengalaman. Saya kira ini. Yang kedua adalah perlu kita kembali kepada pemahaman keagamaan kita itu tadi. Mengapa kita tidak sampai kepada wilayah-wilayah keseimbangan tadi, tidak menyentuh kepada hal-hal yang sosial? Itu karena kita pemahaman terhadap agama itu masih mono, masih parsial, masih rigid, masih tekstual. Padahal pemahaman tentang agama itu sesungguhnya adalah ujung-ujungnya adalah kemanusiaan. Misalnya dalam agama itu fungsinya memanusiakan manusia. Nah, atau dalam teologi pembebasan itu adalah bagaimana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu kan, ta'muruna bil ma'ruf itu humanisasi kan. Tanhauna 'anil munkar itu adalah liberalisasi, itu membebaskan manusia dari keterpurukan. Jadi kembali kepada pemahaman terhadap agama, sehingga nanti kita dalam satu tarikan nafas, pada saat kita sedang berpuasa, satu tarikan nafas bagaimana memberikan perhatian kepada sesama manusia. Inilah keseimbangan itu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan diskusinya. Menarik sekali, Pak Hajam, apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Setelah kita akan kembali, pemirsa, setelah komersial berikut ini. Para pemirsa RCTV, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa, sebuah program talkshow yang membahas Ramadan dari berbagai perspektif dengan menghadirkan orang-orang pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Para pemirsa RCTV, Anda dapat melakukan dialog interaktif bersama kami untuk membahas tema yang dibicarakan pada sore hari ini di 0231482138. Ya, halo. Dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yahya. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Assalamualaikum. Pak Hajam. Dr. Hajam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Iya, mengenai puasa dan silakan, Bu, teologi yang keadilan sosialnya, ya. Saya ingin bertanya,
maaf tadi. Mohon maaf Ibu, namanya Bu biar Pak Hajam. Oh, Ya, saya Ibu Indra Ibu Indra. dari Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Ya. Kabupaten Cirebon. Iya. Ya, silakan Bu. Ya. Tadi dikatakan bahwa arti puasa itu menahan diri. Kalau kita juga menahan diri untuk tidak berbicara, itu termasuk puasa juga kan? Seperti pada surat Maryam ayat 26. Ya. Sesungguhnya aku bernazar puasa atau sauma, maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Ya. Bagaimana pencerahan dari Pak Ustadz Dr. Hajam mengenai ini? Benarkah tidak berbicara juga berarti kita bisa menunjang keadilan sosial? Terima kasih pula Bung Muhammad Sama-sama, Yahya. Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Hajam yang ditanyakan sama Bu Indra. Ini juga saya kira mungkin bisa dikembangkan terkait dengan persoalan hate speech ya. Jadi ujaran kebencian. Tadi kan soal betul. puasa diam begitu. Nah, mungkin sedikit dikembangkan ke persoalan hate speech biar lebih menarik. Silakan Pak Hajam. Iya, puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, termasuk juga menahan diri dari kita berkata atau berbicara. Kalau dalam hadis itu disebut dengan qauluz zur, perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan yang bohong, yang dusta, perkataan yang merugikan orang lain. Bahkan dalam konteks sekarang itu ucapan-ucapan yang menebarkan kebencian itu harus puasa bisa menahan diri, karena dengan ucapan-ucapan itu akan di masyarakat akan tidak terjadi keseimbangan, akan terjadi bahaya, apalagi misalnya pembicaraan yang sekarang hoax dan sebagainya, ujaran kebencian antara sesama manusia, tujuannya adalah untuk menyudutkan. Maka itu yang harus kita puasakan. Kita harus bicara-bicara menyegarkan dalam puasa ini. Melatih kita, puasa kita untuk bisa bicara yang lurus, yang adil, yang objektif, yang tidak subjektif gitu. Nah, itulah yang dikehendaki dalam puasa. Sehingga dalam ulama tasawuf itu ada puasa awam begitu ya Mas Yahya, ada puasa khos, ada puasa khawasul khos. Kalau puasa umum itu ya umumnya masyarakat yang menahan lapar dan haus saja, tapi harus meningkat kepada puasa khos. Puasa khos itu artinya puasa yang khusus. Puasa yang khusus itu artinya tidak hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari bicara-bicara yang tidak relevan, bicara-bicara yang tidak sehat, yang bisa mengumbar kepada permusuhan juga. Itu jadi harus tingkatnya puasa. dinaikkan. Harus dinaikkan. Apalagi kalau puasa sampai istimewa ya, super elit lah, itu namanya khawasul khos, itu sudah lebih dari itu. Maka Ibu Indra yang terhormat, terima kasih. Jadi konteks puasa ini memang sangat luas sekali, tidak hanya dalam konteks materi tapi juga dalam kepribadian kita. Sehingga puasa kita itu menjadi sehat badannya, fisiknya sehat, psikisnya juga sehat, sosialnya juga sehat. Sehingga terjadi keseimbangan. Kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik atau qauluz zur, apalagi umbaran-umbaran kebencian dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu maka tidak akan terjadi keseimbangan di satu masyarakat atau di rumah tangga, apalagi dalam konteks negara dan bangsa. Saya kira jawabannya seperti itu, Bu Indra. Terima kasih. Mohon maaf kalau nggak puas jawabannya. Ya, oke. Mungkin kita sambil nunggu line telepon berikutnya. Ini Pak Hajam, jadi di masyarakat kita itu kan seringkali kita melihat bahwa tadi ya, bahwa spiritualitas pribadi itu banyak lebih ditonjolkannya, lebih menjadi prioritas daripada peningkatan spiritualitas sosial begitu. Jadi
Nah, bagaimana sih cara kita itu menumbuhkan kepedulian sosial? Apalagi ini di tengah pandemi, Pak ya. Ya. Jadi mungkin sebelum pandemi kita melihat banyak orang umroh berkali-kali, tetapi tetangganya misalnya putus sekolah, Ya. bahkan pengangguran, bahkan mohon maaf tidak mampu misalnya. Nah, bagaimana sih triknya menumbuhkan diri supaya kita itu memiliki kepekaan sosial yang kuat? Mangga Pak Ajeng. Ya, yaitu kembali kepada jati diri ke puasa kita, bahwa puasa kita itu punya dua dimensi, dimensi pribadi dan dimensi sosial. Dimensi sosial dalam pikiran dan hati kita itu memiliki rasa sensitivitas atau memiliki kesadaran pada saat kita dalam kondisi yang lapar atau dalam kondisi yang tidak punya apa-apa, maka kita akan timbul kesadaran, timbul sensitivitas kepada orang-orang yang di sekitar yang memerlukan kita. Maka di sini terjadi hubungan yang paralel antara ibadah yang bersifat pribadi dengan yang bersifat sosial. Untuk menumbuhkannya yaitu memiliki kesadaran, ya, sensitivitas, dan kita tidak hanya memusatkan kepada ego diri kita, tapi juga kita harus menengok ke kanan dan ke kiri. Pada saat kita berpuasa, kita melirik ke kanan ke kiri. Apalagi sekarang di situasi yang sedang mendapatkan cobaan, pengangguran, dan sebagainya akibat virus ini, justru menambahkan semangat kita untuk memiliki sifat sensitivitas terhadap lingkungan, terhadap sosial. Dan itulah ruh daripada agama. Pada saat kita sholat, pada saat kita ibadah, itu rasa solidaritas, rasa kemanusiaan muncul. Sholat misalnya kita didahului dengan Allahu Akbar. Itu sebagai bentuk vertikal. Di akhir sholat itu adalah kita menengok ke kanan, ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah memiliki sensitivitas begitu kepada kepedulian sosial. Bahkan Nabi mengatakan, malam yahtam bi amril muslimin failasa minni. Barang siapa yang tidak punya kepekaan sosial, tidak ada kepedulian terhadap sesama manusia, maka bukan golonganku, itu kecaman. Sehingga kesadaran sosial, kemanusiaan itu menjadi inti daripada agama. Puncak agama itu adalah ihsan itu. Ihsan itu bisa wujudnya adalah kebaikan, bisa sosial, bisa kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dalam khutbah yang kedua itu kan mukhatib innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yeah. Nah, itu pada saat kita di khutbah yang pertama wasiat takwa, dan juga ada perintah, ya, mukhatib berpesan supaya kita berbuat keadilan dan sosial. Jadi kita di puasa ini adalah mendidik kita, ya, cara Tuhan, cara Allah mendidik kita agar kita punya kepekaan, kepedulian terhadap sosial. Satu tarikan napas pada saat kita puasa, disitulah kita ada rasa peduli kepada sesama manusia. Jadi sebenarnya seimbang saja belum cukup, Pak ya? Iya. Mestinya dinaikkan lagi ke level ihsan begitu? Iya, iya. Itu. Seperti apa kira-kira itu? Apakah sama dengan tadi khawasul khawas tadi yang levelnya ihsan ini? Ya, pada intinya karena waktunya singkat, ya, intinya puasa dengan membuahkan keadilan itu ada keinsafan ketuhanan, sekaligus juga keinsafan kemanusiaan. Ya, itu ihsan itu situ. Jadi ya, unsur ilahiyahnya iya, ya, unsur insaniyahnya iya. Ya, jadi itu. Horizontal vertikalnya harus seimbang lah ya. Bahkan kalau kita bandingkan ayat Al-Quran itu antara keimanan dengan kemanusiaan, itu Mas Yahya lebih banyak kemanusiaannya kan? Iya. Itu ya. Iya, nah itulah saya kira ini jadi kata kuncinya tadi, bahwa puasa itu adalah menciptakan suasana batin kita supaya ada keseimbangan keadilan. Oke. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Hajam terkait dengan puasa dan keadilan sosial. Ya, para pemirsa yang budiman, mari dengan puasa ini, mudah-mudahan puasa kita ini puasa yang berhasil. Puasa yang berhasil adalah puasa yang bisa melatih kita, mendidik kita kepada sifat-sifat atau rasa ketuhanan,
Dan puasa kita juga dalam satu tarikan napas memunculkan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dengan sesama manusia, mulai dari diri kita, keluarga, kemudian masyarakat, bahkan bernegara. Sehingga puasa kita menjadi puasa yang berhasil, tidak hanya sekedar formalistik, tapi juga menyentuh kepada wilayah-wilayah kesadaran sosial dan kemanusiaan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hajem. Ya. Para pemirsa RCTV, kita telah sampai di penghujung acara, bahwa titik poin dari pembicaraan kita pada sore hari ini adalah titik keseimbangan, di mana keseimbangan ini adalah ciri dari takwa itu sendiri, sebagaimana harapan kita semua saat berpuasa, la'allakum tattaqun, semoga menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Demikian para pemirsa, kita bertemu esok pada program yang sama, Ramadan Menyapa, sebuah program talkshow yang membicarakan tentang puasa dari berbagai perspektif, kerjasama LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Pada pukul 17 di jam yang sama di RCTV Langka Padane. Dari saya, sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hajem. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya Muhammad Yahya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.